Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di Podcast Radar Jogja, Podcast Main Bola. Bersama dengan wartawan olahraga Radar Jogja ada Mas Rizky Kopong dan juga pengamat sepak bola kita Pak Ananto. Sekarang kita bahas yang tengah ramai di media sosial ya, khususnya ada soal sorotan mengenai dugaan kecurangan pengundian Liga 4. Walaupun setelah itu kan pengundian sudah dilakukan pengundian ulang ya, karena mendapatkan sorotan langsung dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dan yang disorotan adalah pengundian tersebut dilakukan oleh Ketua Asprof PSSI ya, Mas Desi ya, mungkin Mas Desi kalau satu kita. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Kopong dulu. Mas Kopong, kronologi pengundian itu seperti apa, Mas? Sehingga ada dugaan kecurangan ini ya. Ya, kronologi sendiri itu sebenarnya kalau di DIY ya, teman-teman wartawan itu malah tidak tahu Mas sebelum video itu viral. Tidak ada jadwalnya atau gimana? Ada jadwalnya, cuman kan Liga 4 itu kan kurang terpublikasi atau gimana ya mungkin ya. Kita kurang tahu infonya ada jadwal pengundian tersebut. Sehingga kita pun juga tidak tahu bahwa yang melakukan pengundian itu sebelumnya adalah si Mas Desi itu. Nah, setelah info itu booming, ya kita baru tahu kalau ada pengundian itu dan ternyata viral dan ternyata rame dibahas oleh netizen gitu, Mas. Jadi PSSI itu tidak memberi kabar ya soal adanya pengundian itu terhadap teman-teman wartawan. Biasanya kan event-event seperti itu kan teman-teman wartawan dapat info gitu. Ya, dan di medsos juga pun kita juga aku sendiri juga kurang tahu info tersebut, Mas. Tertutup itu? Ya nggak tertutup sih. Cuman kan mungkin kan hanya beberapa kalangan saja kan, mungkin yang bersangkutan mungkin tim-tim atau apa ya yang tahu. Ya saya ngerti, cuman paling cah-cah wartawan DIY kan paling nggak terlalu fokus ke Liga 4 ya mungkin ya. Pengundiannya di mana, di Jogja ya? Atau? Ya nggak tahu kalau itu, Mas. Kalau infonya kamu? Nggak tahu itu. Oke, Pak Nanto, soal polemik pengundian Liga 4 ini sendiri seperti apa nih, Pak? Ya, ini kan menarik ya, maksudnya itu kan kita begini loh. Ataukah itu Liga 1, Liga 2, Liga 3 atau Liga 4 ya. Ini kan hajatan PSSI gitu maksudnya. Dan kita kan sudah melihat kalau misalnya ada agenda dari PSSI ini kan selalu tidak lepas dengan media. Dan seluruh kegiatannya apalagi di bawah kepemimpinannya Erick Thohir ini kan berusaha tetap terbuka ya, maksudnya membuka semua lah proses, progres ataupun rencana-rencana gitu, dan termasuk program kerja dan sebagainya. Ini kan semuanya dipublikasi, dan dari agenda-agenda penting itu biasanya kan malah mengundang teman-teman media gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kenapa Kak hal yang penting ya, pengundian Liga 4 ini ya. Ini kan partai katanya putaran yang menentukan ya. 64 besar. Maksudnya ini putaran yang bisa dibilang menjelang akhir lah. Karena kan sebentar lagi akan menentukan tim mana yang akan promosi ke Liga 3 gitu kan. Dan ini aneh karena dari Pengda. Kalau dulu kita nyebutnya Pengda ya. Terus kemudian ganti Pengprov juga, terus sekarang Asprof ya, Asprof PSSI DIY ini kok tidak woro-woro dalam artian apalagi mengundang media ya untuk meliput acara yang sangat penting ini. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang PSSI DIY ini sudah pede tanpa dengan media mereka itu bisa berkembang atau menyukseskan kinerjanya? Dan yang berikutnya, apakah mereka cukup pede bahwasanya ini kan katanya live streaming gitu ya, live streaming di YouTube-nya PSSI gitu kan, dan tapi kan di situ nggak dijelaskan siapa yang hadir di situ juga kita nggak tahu gitu kan. Dan seperti
ya itu memang seperti tertutup sekali gitu. Meskipun itu secara langsung disiarkan ya, tapi kan kita nggak tahu di venue itu ada siapa saja gitu kan. Nah, Kopong sendiri kan nggak, tadi kita tanya nggak tahu di situ kan. Padahal di situ kan harus ada saksinya gitu kan. Minimal dari perwakilan klub kan yang hadir, dan kemudian biasanya biasanya juga dari media juga ada gitu kan. Kita kan sebenarnya sudah sering menyaksikan ya format-format pengundian atau drawing ya yang dilakukan baik di Liga Champion ataupun kemudian di Piala Dunia, Piala Asia, ataupun pembagian grup di fase-fase kualifikasi, baik itu liga-liga di Eropa ataupun juga kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, bahkan AFF pun kita juga melihat itu semua. Nah, SEA Games pun juga itu sering juga dipublikasikan kan proses undiannya itu seperti apa. Jadi ini menarik karena sepertinya ya tertutup sekali, dan publik juga tidak salah kalau menyebut ini ada sesuatu di balik itu semua, Pak. Jadi saya pikir ya ini sebagai pembelajaran dari Asprof PSSI DIY, dan selama ini juga teman-teman Asprof ini kan jarang sekali ya, maksudnya mengomunikasikan kegiatan. Kita tahunya kemarin ada pemilihan atau musprov atau musprov, saya nggak tahu itu. Sekarang KL kongres atau apalah namanya itu. Kalau dulu itu biasanya muscap kan, musyawarah cabang gitu kan, cabang provinsi atau cabang kabupaten gitu kan. Biasanya namanya dulu muscap. Sekarang istilahnya ganti lagi. Saya juga nggak begitu mengikuti istilah-istilah ini, tapi saat zaman saya dulu, karena saya itu besar dari waktu liputan ini nggak langsung liput divisi utama ya zaman itu. Kalau sekarang Liga 1, karena tim-tim yang ada di wilayah coverage liputan saya hanya ada di divisi 2, bahkan di divisi 2B waktu itu, atau Liga 3 atau Liga 4 lah untuk saat ini. Jadi saya sebenarnya waktu itu sering bersentuhan, maksudnya berkomunikasi dan sering berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Askap atau Askap ya kalau Kabupaten. Nah, kalau dulu Pengcap Pengcap. gitu kan. Ya, itu sering berkomunikasi, dan mereka dulu itu pengurus-pengurus ini juga sering memberi informasi gitu, karena mereka sadar bahwasanya mereka juga butuh publikasi, kinerjanya mereka seperti apa. Dan mayoritas pengurus-pengurus sepak bola di level provinsi kabupaten ini rata-rata itu memang orang-orang lama. Banyak yang orang-orang lama kan. Kadang kita juga nggak kenal ini klubnya apa, ini dari mana, ini kita nggak kenal gitu loh, Pak. Jadi awalpun dan kita juga pengen tahu sebenarnya dari Mas Kopong ini seperti apa sih program dari PSSI DIY ini kan. Dan kalau nggak salah saya pernah nugasi teman-teman wartawan untuk wawancara khusus dengan ketua Asprof PSSI DIY setelah dia terpilih gitu loh. Maksudnya biasanya kan kalau misalnya ada sosok yang terpilih gitu kan, dari kita itu kan kita biasanya meminta waktu untuk melakukan wawancara khusus, apa sih programnya, terus latar belakang beliau ini seperti apa. Dan sampai berganti tahun gitu kan, teman-teman itu juga kesulitan untuk menemui sosok ini gitu kan. Sulitnya itu di mana saya nggak tahu, katanya sudah sudah dikontak, dijanjikan, tapi belum ada respon yang cukup menggembirakan. Nah, ini sebenarnya ada apa gitu loh. Ada apa dengan ini semua gitu kan. Nah, sampai sekarang pun juga yang bersangkutan yang sebenarnya banyak disorot orang ini pun juga nggak bersuara sama sekali gitu loh. Nah, ini semakin menimbulkan kecurigaan gitu loh. Ini ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, ini memang agak lain ini. Itu, Pak. Ya, saya baca di referensi berita bahwa setelah pengundian ulang ya, itu ada 10 tim perwakilan yang menjadi tuan rumah kalau nggak salah. Itu diundang untuk
untuk pengundian yang kedua pulangan. Nah, apakah saya tanya Mas Kopong, apa yang pertama ini kita Jogja tuh punya tuh wakilnya HWUMY ya, HWUMY ya. Nah, apakah dia dilibatkan dalam pengundian yang pertama? Nah itu ketika saya komunikasi itu nanti HW itu malah tidak menyebut itu ya, tidak. Tapi dia diundang nggak waktu itu? Waktu itu. Nggak tahu Pak, atau karena kan nggak tahu ya itu di DI atau gimana, karena kan di sini kan kita seperti yang banyak media mungkin kan Mas Desi kan tidak hanya bekerja sebagai ketua Asprof PSSI DIY saja, beliau kan juga bekerja di deputi apa itu di PSSI pusat. Sekjen. Ya, tapi kan lokusnya itu kan tetap dia itu kan ketua di sini kan. Ya itu bukan menjadi pemakmulan, kalau pemakluman ya kalau ada rangkap jabatan. Nah, ini kan hajatannya kan hajatan peng Asprof PSSI DIY sebagai tuan rumah tuh. Bukan Pak, itu nasional Pak. Nasional gitu kan. Nasional itu kan programnya nasional Pak, 64 tim ya. semua tim se-Indonesia itu. Nah, itu proses pengundian nasional, tapi enggak, waktu itu sih berarti ini ada lagi informasi yang enggak kita pahami kan Pak, yang belum, ini informasi baru. Maksudnya positioning dia sebagai panitia pengundi itu sebagai apa? Maksudnya dari unsur PSSI atau unsur Asprofnya? ya mestinya PSSI pusat Pak, karena kan ini kan Enggak, yang kamu dapatkan dari informasi itu. ya nasional kan Pak, ini kan nasional kan, putaran nasional enggak. Nah, kalau regional kan mungkin yang ngurusi kan fokusnya kan DIY, Asprof PSSI DIY. Nah, ini kan kayaknya sepertinya itu Mas Desi itu bertugas sebagai di pusat itu, anggota pusat itu menjalankan tugasnya. Jadi kalau saya baca referensi berita, Desi itu bertugas sebagai deputi sekjen PSSI DIY. Pusat. Iya pusat. Dan dia ditugasi selaku pengambil undian. Karena di situ ada 64 peserta yang akan dibagi menjadi 16 tim. Yang kayak grup A itu ada Persib Pekalongan, dan wakil dari DIY itu Hizbul Waton itu masuk grup A. Yang masuk grup A itu ada Harimau Indonesia, ada Persebri Batanghari. Grup B ada Batang, terus Palu. Ya itu kan artinya, nah yang menjadi pertanyaan tuh sebenarnya apa maksud dari dugaan kecurangan tuh untuk Liga Sport ini apa kalau Pak An atau Siti ngelihatnya? Dugaan maksudnya Ya, untuk apa sih ada kecurangan gitu kan? Dugaan untuk melakukan hal seperti itu loh. Ya banyak Bah. Apa untuk mengamankan dari kan begini. Jadi kita jangan memandang rendah bahwa ini level paling bawah di Liga Indonesia ya. Justru malah di Liga Indonesia ini kan problem yang terbanyak itu justru ada di level yang paling bawah gitu kan. Kalau di Liga 1 kemarin Erick Thohir itu kan sudah ngomong bahwa match fixing ini sudah boleh dikatakan sudah nggak ada lah di Liga 1. Tapi di liga-liga di bawahnya indikasi itu masih ada Pak. Jadi tapi apapun ini ya, maksudnya kita pertama ini kan soal fair play, soal sepak bola, soal sportivitas. Sepak bola ini juga masalah menjunjung tinggi sportivitas kan. Jadi kan kita harus fair play. Jadi meskipun itu ada di level bawah pun, tapi ya semuanya harus fair play gitu kan. Nah, intinya apa? Bahwa ini tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ya, kalau Bahana tadi bilang kemungkinan apa saja yang kecurangan apa yang bisa terjadi di situ ya Pak ya. Ya banyak Pak. Salah satunya mungkin kan ada pesanan gitu kan. Pesanan dari pemilik klub kan. Tolong klub saya nanti jangan main jauh dari home gitu kan. Yang pertama. Kemudian masing-masing kontestan ini kan sudah mengintip kan, sudah tahu kekuatan calon kompetitor mereka. Mana klub yang dianggap berat, mana klub yang bisa diambil nilainya gitu kan. Nah ini kan tinggal pesen aja Pak. Ya. Tolong dong ini kalau bisa ini saya sak grup dengan ini gitu kan. Itu dan yang lebih mengerikan lagi, biasanya kalau ada klub Liga 4 yang naik ke Liga 3 itu kan biasanya banyak klub-klub ini yang mau beli gitu kan, mau dibeli gitu kan. Nah jangan sampai
karena sudah ada pembeli ini ya, maksudnya ya udah nanti ini harus dinaikkan. Kalau enggak syaratnya begini, saya mau beli klub kamu dengan syarat kamu promosi ke Liga 3 gitu kan. Karena apa? Dengan beli di Liga 3 otomatis investor ini kan tidak terlalu berat untuk menaikkan menjadi ke Liga 2 gitu kan. Nah, permainan-permainan itu yang harus dihilangkan sebenarnya. Nah, sekarang ini kan di tengah arus arus keterbukaan, arus pembersihan match fixing dan pemberantasan mafia bola yang ada di Liga Indonesia, di PSSI ini yang sedang digencarkan oleh pengurus PSSI pusat. Lah kok muncul adanya indikasi-indikasi yang seperti ini. Nah, ini sangat sangat mengerikan ya menurut saya gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ini nilai setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Nah, ini bahaya gitu. Nah, dari situ kita apalagi ya kita tahu sendirilah dulu Liga Indonesia itu seperti apa, sepak bola di Indonesia itu seperti apa. Dan buktinya kan akhir-akhir ini kan banyak loh orang-orang yang dulu menjadi pelaku sepak bola ya, baik pengurus klub, pemilik klub, wasit dan sebagainya yang masuk ke penjara sekarang kan sudah ada. Dan nama-nama itu kan sebenarnya yang sudah berpetualang jauh-jauh hari kan. Nggak mungkin nama-nama baru gitu kan. Itu sebenarnya Pak. Pengundian Liga 4 ini berujung pada ketidakpercayaan beberapa klub di bawah Asprof untuk mendesak ketua Asprof ini mundur. Suatu yang kamu itu adalah Baturno ya. Nah, ini sejauh apa ini kegundahan ini tim-tim yang ada di bawahnya terhadap tuntutan ini, Bang? Ya kalau gundah tentu saja gundah ya, karena kan apa ya Mas ya, yang Mas Jasian di situ kan bertugas sebagai operator drawing itu, dan walaupun dia ada jabatan di PSSI pusat, beliau itu juga menjabat di ketua Asprof DIY ya. Ya tentu saja kan dari adanya dugaan-dugaan itu kan tentu saja itu membuat gelisah ya para voter-voter dari Asprof itu. Ya, takutnya ini kan nanti mencederai nama sepak bola DIY dan sebagainya. Nanti takutnya ada sponsor yang tidak mau membiayai klub-klub di lokal di DIY nanti kan, karena kan nama DIY sudah tercoreng atau gimana kan. Seperti itu Mas kegelisahan mereka. Cuman ya mereka ya ya Mas ya. Ya pengen, kalau kemarin sih informasinya sih ya pengen ada desakan Mas Des itu agar dengan lapang dada bisa mundur itu. Ya itu, tapi terus nanti kelanjutannya seperti apa kan kita juga nggak tahu ya, yang bersangkutan juga belum bisa dihubungi kan sampai sekarang. Sudah berapa voter itu yang menyuarakan keresahannya itu? Nah itu arus bawah itu kurang paham Mas. Ya, arus bawah kurang paham. Itu udah 2 periode atau ya Desi? Wah, aku Apa enggak ini? enggak, aku saat durungnya kan Biasanya jabatannya itu 2 periode Pak ya? Kemungkinan 2 periode ya, karena ya kita sendiri kan sangat minim ya tentang informasi kegiatan apapun yang dilakukan oleh Pengprov Asprof PSSI itu apa gitu kan sebenarnya. Dan dari berita-berita yang kita liput, yang diliput Mas Kopo kan biasanya tentang klub-klub atau liga-liga gitu kan. Tapi ke sepak bola usia dini, pembinaan usia dini yang di bawah langsung oleh Asprof ini kan kita terdengar ya. Iya belum sama sekali mendengar itu. Nah. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada desakan untuk mundur itu ya wajar menurut saya. Menurut saya sangat wajar. Dan kalau misalnya kita sebagai pemilik klub dan pemilik suara kan, voter itu, kemudian ketua kita melakukan hal seperti itu ya wajar untuk malu. Dan ini dan disclaimer juga kan, bahwasanya ya sebenarnya kita sudah berusaha untuk mengklarifikasi ini ke yang bersangkutan kan. Tapi kan hingga sekarang ini belum ada respon apapun ya Bang. Nah ini kan jadi tanda tanya gitu loh, masa sekelas ketua Asprof DIY ini nggak mau bersuara gitu kan. Maksudnya apa gitu loh. Kan kita juga publik juga ingin tahu apakah itu memang
disengaja atau memang itu cuma kesilapan gitu, nggak disengaja. Nah ini kita perlu tahu sehingga apa? Sehingga isu-isu ini nggak terus menggelinding liar gitu loh. Ya kita membuka ruang untuk misalnya dari ketua Asprof PSSI ini untuk mengklarifikasi di media kita juga kita memberi peluang sebenarnya. Dan kita kan sebenarnya beberapa kali berusaha untuk mengundang di forum kita ini sebenarnya ya Pak ya. Saya beberapa kali nugasi teman-teman dan ternyata juga katanya belum ada waktu dan sulit dihubungi. Nah ini kan yang jadi pertanyaan itu, ada Kopong sendiri katanya belum tahu tempat tinggalnya di mana gitu kan. Tak kenal maka apa-apa Wong. Nah, gitu. Ini yang perlu dan yang perlu diperhatikan lah. Dan kita sebenarnya nggak alergi kan dengan dan sebenarnya di media kita sendiri kan tidak menutup peluang bagi pelaku-pelaku ataupun pembina-pembina sepak bola di DIY ini untuk bersuara kan, maksudnya sampai level apapun, kalau memang nggak hanya di level Liga 1 atau Liga 2 ya, justru malah di kalangan grassroots ini yang sebenarnya kita harapkan untuk bisa memberikan informasi perkembangan dan ataupun harapan mereka dan permintaan mereka terhadap sepak bola di DIY ini seperti apa, karena liga profesional itu tidak akan maju kalau nggak didukung oleh pembinaan dari bawah, dari grassroots ini. Nah sekarang yang pembina-pembina grassroots inilah yang sebenarnya kita harapkan untuk tampil, dan maksudnya punya program apa saja gitu kan. Dan selama ini saya kira Mas Kopong ini belum pernah loh saya membaca beritanya Mas Kopong tentang kegiatan dari Asprof DIY ini. Program Asprof DIY. Ini kan Yang kamu tahu kayak grassroots. Nah ya grassroots dalam konkretnya itu apa itu? Kompetisi usia dini grassroots Pak. Sudah digelar di mana saja? Kemarin di Kenari. Terus lisensi kepelatihan. Kamu juga liput. Nah, ini baru mulai. Masih berlangsung. Terus apa namanya, besok ada Piala Suratin juga. Terus besok DIY jadi tuan rumah milk apa gitu. Milk kuwi kok men. Terus iya ngono kuwi Pak. Terus dari maksudnya kompetisi internal, pembinaan usia dini ini apakah apa saja yang digagas oleh Asprof ini, apa saja sih sebenarnya kan? Ini kan nggak pernah, jarang sekali kita dengar lah, jarang. Baru tadi Mas Kopong ngomong ada kursus kepelatihan lisensi D, kemudian ada kompetisi grassroots usia dini gitu kan. Di mana itu kompetisinya? Di Kenari Pak kemarin. Lapangan Kenari. Sama Piala Mangkubumi juga kan dulu. Piala Mangkubumi. Terus anunya berapa tim? Nah, lupa saya, banyak itu Pak. Dulu pernah tak buat tapi lupa. Sekarang apalagi ini programnya? Ya ini baru berjalan lisensi D. Besok musim ini katanya ada Piala Suratin juga. Terus ada itu tadi DIY akan jadi tuan rumah. Milik itu tadi ya. Itu kan sebenarnya kegiatan yang rutin ya sebenarnya ya. Rutinitas dari Asprof ini apa gitu. Nah, dan jangan lupa di kabupaten-kabupaten itu juga askapnya juga ada gitu kan. Nah ini saya juga agak sedikit bingung, maksudnya kewenangannya Asprof sama Askap ini seperti apa, pembagian kewenangan, pembagian tugasnya itu seperti apa, kita juga nggak tahu itu. Wasit katanya juga ada pembinaan juga. Dan ini juga penting karena dan kita kan juga tidak pernah mendapatkan data sebenarnya di Jogja ini, di wilayah Asprofnya Jogja ini ada berapa SSB, ya kan, kemudian ada berapa klub, baik Liga 1, Liga 2. Kalau Liga 1 kita tahu semua lah, Liga 2 kita tahu, tapi liga yang di bawahnya itu ada berapa gitu kan. Dan mayoritas klub-klub ini yang muncul kan karena perseorangan loh mereka, ya kan. Kemudian ada beberapa, misalnya ada beberapa akademi yang ada di sini gitu loh. Maksudnya terus berapa jumlah wasit, jumlah pelatih yang dimiliki oleh Asprof, PSSI ya, kita kan belum pernah mendapatkan data itu, Nah ini yang sebenarnya kita butuhkan gitu kan,
agar kita tahu kan, maksudnya di tahun ini ada berapa, tahun kemarinnya ada berapa, sehingga ada peningkatan berapa. Nah dari situ kan kinerja dari pengurus Asprof ini kelihatan, gitu kan. Itu mungkin Bang. Dan memang harus digali juga ini sih. Sebenarnya kita harus tahu berapa sih anggaran yang diberikan baik itu KONI, DI ataupun juga PSSI pusat ke Asprof maupun Askap loh untuk membangun sepak bola usia dini di DIY kan kita harus juga tahu sebanding nggak antara Dan pertanggungjawabannya, ya, publikasi, maksudnya publikasi laporan keuangan mereka itu seperti apa gitu kan. Karena ini kan dana pemerintah, Asprof itu kan. Asprof itu kan sebagai bagian dari KONI juga kalau nggak salah ya. Nah, dan kemudian di situ juga ada, kalau nggak salah Erick Thohir itu sempat ngomong setiap tahun nanti, nggak tahu tahun ini apa sudah berjalan atau belum, bahwasanya PSSI pusat ini akan menggelontorkan dana 500 juta per Asprof untuk menggelar, intinya untuk menggaungkan lah pembinaan usia dini gitu kan. Jadi bukan untuk operasional pengurusnya, tapi untuk menggelar itu, maksudnya nah ini kan kita nggak tahu seperti apa dan apa namanya ya mungkin kan publik dan publik wajib dikasih tahu toh, karena itu kan dana pemerintah ya toh. Nah ini kan kadang pengurus-pengurus ini kan nggak menyadari itu bahwasanya ini merupakan dana duit rakyat juga gitu, sehingga tahu-tahu kepengurusan sudah selesai ya kan, kemudian ada muscap lagi atau kongres lagi, kemudian di situ baru disebutkan programnya apa gitu kan, program yang kemarin dikerjakan apa dan sebagainya. Tapi dalam proses ini kan kita nggak pernah sedikit pun dikasih tahu Bang. Mungkin itu bisa jadi pintu masuk ya, mungkin dari Jogja maupun Asprof DIY bisa kerjasama ataupun apa ya Pak ya, untuk melakukan mungkin gairah sepak bola usia dini, pembinaan sepak bola usia dini itu kan. Nah, kan perlu masyarakat sampai ini kan kita nggak tahu kayak anyep ya, apa kompetisi selain Liga 1, Liga 2 di Yogyakarta kan. Kita ada liga yang ada lebih urgent kan, liga usia dini kan itu urgent sebenarnya untuk membangun fondasi. Tapi memang tidak terdengar hal itu. Ya memang, dan kita kan nggak tahu maksudnya dan tidak hanya itu, Asprof ini kan juga harus berdampingan dengan pemerintah daerah ya, terutama untuk penyediaan fasilitas publik untuk sepak bola misalnya. Ya kita mungkin di sini kita melihat sekarang banyak lapangan mini soccer ataupun lapangan sepak bola yang dikelola oleh swasta. Nah dari Asprof sendiri ini fungsinya bagaimana untuk agar lapangan-lapangan sepak bola yang di seluruh DIY ini bisa dirawat lah, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat secara luas gitu kan. Kadang kita juga nyari lapangan untuk latihan itu juga kita sulit ya Bang ya, meskipun ya hanya fun football aja gitu kan. Kalaupun ada kita harus bayar gitu kan, maksudnya kan gitu. Padahal kita juga pengen main bola gitu kan. Ya pemain bola itu kan ya apa namanya, muncul dari keinginan, kemauan anak-anak untuk bermain bola sebenarnya. Kalau mereka sebenarnya pengen main bola tapi fasilitasnya nggak ada kan, ya repot juga gitu kan. Ya memang ada saran masuk SSB aja, ya masuk SSB bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu itu kan juga berat juga, karena masuk SSB kan rata-rata dipungut biaya Pak, gitu. Dipungut biaya, mungkin SSB-nya itu yang dia masukin nggak dekat dengan kampungnya itu kan. Nah ini kan padahal di bonus demografi di apa namanya, di wilayah Asprof DIY ini juga cukup luas ya, karena di sini kan total berapa penduduknya gitu kan, 4 juta. Ya 4 juta. Kemudian yang masih produktif, masih yang anak-anak yang usia dini itu berapa itu kan. Nah, makanya sekarang itu kan, apalagi ini sebenarnya tantangan ya bagi pengurus sepak bola di level usia dini Pak, untuk menggairahkan kembali kemauan anak-anak untuk bermain bola. Karena sekarang jarang sekali anak-anak kecil ini yang mau main sepak bola di lapangan. Kebanyakan mereka asik dengan gadget, ya kan. Apalagi lah ini kan sebenarnya jadi musuh besar bagi pembinaan sepak bola kan. Ini berat loh, karena
kalau misalnya anak-anak lebih suka main game gitu kan, tapi tidak suka main game yang real di lapangan, gimana kita mau cari bibit-bibit pemain gitu kan? Ya memang ada satu dua, tapi kan enggak lagi. Mungkin di zaman saya dulu ya hiburannya cuma main bola kan. Itu pun lapangannya juga kita harus gantian. Ya kan, kadang kalau anak kecil itu kan kita main di lapangan besar gitu, kita mainnya jam 2 siang. Ya, karena jam 3, jam 4 nanti udah dipakai oleh tim seniornya gitu. Akhirnya kita main di pinggir. Kalau enggak kita main di jalan waktu itu gitu kan. Tapi sekarang saya lihat anak-anak main sepak bola di jalanan sudah enggak ada. Kurang. Saya berpikir ini mungkin mereka main di lapangan. Saya lihat di lapangan juga enggak ada gitu kan. Nah, ini yang perlu sebenarnya. Ini sebenarnya PR besar dari pembinaan sepak bola usia dini. Yang justru menjadi domainnya dari Askap ataupun Asprov gitu kan. Kalau dari Askap sendiri gimana? Askap masing-masing daerah ini gimana? Mereka punya voter nggak? Punya suara nggak untuk milih ketua Ya, Asprov ini, Bang? punya toh, Pak. Nah ya. Dan di daerah, di kabupaten-kabupaten ini kan ada ketua-ketuanya toh? Ada. Nah ini coba kamu gali lagi. Suaranya mereka itu seperti apa gitu loh. Ya kan? Ya kita sih berharap sebenarnya sekarang Mas Desi ini kan usianya juga masih muda ya. Kalau dengan saya kan lebih tua saya toh Pak. Ya, ya kita bergembira karena banyak anak muda yang masuk ke dunia sepak bola. Kayak kemarin sekali lagi kan kita melihat manajernya PSIM Jogja ini. Ya. Usianya baru berapa kan? 24 tahun, tapi dia sudah jadi manajer, bisa mengantar tim untuk promosi Liga 1 dan pengetahuannya ini kan luar biasa maksud saya. Nah, kita sebenarnya butuh orang-orang yang semacam ini dan orang-orang semacam ini kan sebenarnya banyak di Jogja gitu kan. Tapi caranya masuk dan kemauan mereka masuk ke sepak bola ini yang belum ketemu sebenarnya. Ya, nah, itu Bang. Tapi saya mau tanya Bang, kamu kenal nggak dengan kepengurusan dari Asprov PSSI DIY ini? Maksudnya Secara individu? secara individu ya sebagian aja, Pak. Sebagian. Itu ada berapa sih? Maksudnya dari kepengurusan itu ada beberapa kan ada wakilnya juga, wakil ketuanya ada enggak, sekretarisnya ada enggak? Kurang paham nak, Pak. Nah itu, apakah mereka nggak pernah rapat gitu kira-kira, apa rapat sendiri-sendiri di rumah tapi nggak pernah punya kantor toh? Ada kantornya Kantornya di mana? di dekat Mandala Krida. Dekat Mandala Krida itu kantor. Kamu sering ke sana? Ya karena pas PSIM aja, Pak. PSIM mampir ke situ. Jadi satu dengan Jadi Master dekat, PSIM. dekat dengan apa namanya? Ya ada orangnya di dalam. Ada Ada sekretariatnya gitu. satu dua ada. Ada dua. Nah, di situ kan ada misalnya ada agenda-agenda atau surat-surat atau jadwal-jadwal yang memang dilakukan. Nah, pengurus sempat ke situ nggak? Sering ke situ nggak? Mesti ada. Kalau aku sok mampir iki ada. Ya kadang tutupan tapi ini jero kok sok ana wonge, Pak. Oh, itu sekretariat atau pengurusnya? Atau penjaganya malah? Pengurus mungkin, Pak. Pengurus ya. Ayo, kamu akrab dengan orang ini? Dengan pengurus-pengurus itu? Ya sebagian. Sebagian. Sebagian enggak semua. Nah, ini kan ketua umumnya jarang nggak mau konfirmasi nih, belum mau konfirmasi. Lah, kepengurusan di bawahnya ini, apakah sudah ada yang buka suara? Belum, Pak. Belum. Sejauh ini belum ada. Sudah dikontak belum? Hah? Sudah dikontak, kamu kontak Nah, belum? belum, karena kan saya kontaknya ketuanya. Ya, coba dikontak suaranya itu seperti apa. Kita kan pengen denger gitu kan. Ya, apalagi ini kan menyangkut DIY kan. Nah, media kita kan lokusnya juga di DIY kan. Seperti apa, Pak? Gitu. Kemarin kan seperti ini, Pak. Ada voter yang bilang bahwa ini serba ya bagaimana keinginan untuk mendesak itu memang ada dari voter itu, cuman kan balik lagi di sini kan Mas Desi itu kan waktu drawing itu kan bertugas sebagai anggotanya PSSI pusat. Statusnya jabatannya ya. Terus Kan sebagai ketua Asprov. jadi nggak ada hubungannya ya. Nah, voter itu juga bingung karena kan PSSI pusat kan juga nggak apa-apa tuh, nggak sejauh ini nggak ngapa-ngapain. Memberikan sanksi. Memberikan sanksi Ya masih adem kan ya dari voter itu ya. Kemarin kita wawancara bareng-bareng itu ya, kita wawancara bareng-bareng itu voternya bilang seperti itu. Kita dari voter pun juga mau gimana, Pak. Orang dari atas pusat aja masih
belum ada apa-apa. Oh, berarti statusnya waktu dia jadi ngundi itu bukan menyandang ketua sebagai ketua Asprof PSSI DIY. Bukan. Oke, terus kemudian dia sebagai deputi sekjen PSSI. Sekjennya sendiri sudah memberikan surat bahwasannya itu harus diulang kan. Ya. Memutuskan itu harus diulang. Cuma harus diulang gitu. Itu aja. Ya, itu aja. Berarti nggak ada tindakan lain, sanksi lain ini belum ada. Belum ada. Seperti itu ya, itu voter dari kita wawancara voter kemarin seperti itu sih teman-teman. Terus waktu drawing yang kedua kan digelar lagi nih, drawing pertama terus kedua. Lokasinya di mana drawingnya? Itu kayaknya bukan di Jogja lah. Bukan di Jogja ya? Wong kira kenal aku kayak. Enggak, maksudnya lokasinya. Ya itu nggak tahu aku Pak. Mungkin di Jakarta mungkin ya. Di Jakarta. Mungkin. Gitu ya. Mungkin. Jadi nggak digelar di Jogja. Pak? Mungkin iya. Drawing yang pertama juga nggak digelar di Jogja. Nah itu nggak tahu itu video itu di Jogja atau enggak. Kita semua juga kurang tahu. Ya berarti harus cari tahu mau seperti apa itu biar clear gitu loh maksudnya. Kalau misalnya lokusnya di Jogja kan paling enggak ya media-media yang ada di Jogja juga diundang kan. Iya, ada infonya misalnya, informasinya. Ada waro-waronya dulu lah. Karena kan itu peralatan nasional toh. Ya peralatan nasional dan beberapa dan dari Jogja ada HW ya. Ada. HW sendiri konfirmasinya kemarin gimana? Komentarnya terkait dengan hasil drawing ini. Kalau hasil drawing ya tentu saja ya ada sedikit menyesalkan gitu. Kenapa kok terjadi seperti itu ya? Maksudnya kan ya viral toh Pak. Viral menyesalkan, terus ya kan yang bersangkutan juga belum bisa dihubungi, yang jelas Habib menyesalkan seperti itu karena kan mau tidak mau lagi walaupun yang bersangkutan itu juga anggota PSSI pusat, dia kan juga ketua umum Asprof PSSI DIY. Si HW ini bukan ketuanya ini. Ya ini siapa yang Mas Desi itu loh. HW seperti itu ya, juga menyesalkan karena kan balik lagi kan HW juga salah satu tim DIY kok ketua Asprofnya seperti itu Ya. Juga menyesalkan. Dan ya jadi kita pengen tahu aja sebenarnya, maksudnya ini polemiknya apakah sudah apakah berhenti sampai di sini atau seperti apa gitu kan. Ya kita kan harapannya kan jangan terjadi di yang kedepannya lagi gitu maksudnya, karena publik ini kan semakin kritis ya. Ya. Kalau tidak salah diputar dari hari Senin kemarin ya Liga 4 ya, tanggal 21 sampai tanggal 25 kalau nggak salah. Berarti HW udah main tuh? Udah 2 kali. Menang? Kalah. Ya saat pertama kalah kayaknya, yang kedua kemarin Rabu ini imbang. Berarti nggak lolos? Ya belum tahu Mas. Kan sistemnya kan home turnamen ya, nggak home and away. Belum tahu ya secara klasemen. Mainnya di mana HW? Di Pekalongan ya. Berarti tuan rumahnya Persib. Persib Pekalongan. Berarti Persib Pekalongan, HW, terus satunya? Tadi apa? Harimau. Persebri Batanghari. Persebri Batanghari, terus? Harimau Indonesia. Harimau Indonesia dari mana itu Pak? Itu kayaknya juga dari kayak HW gitu Pak. Mungkin kayak kalau nggak salah. Klub ya? Klub kampus gitu kayaknya. Kalau HW ini kan dari UMY ya. Sama-sama Muhammadiyah itu Pak. Ya ini kan luar biasa, jadi ada satu institusi pendidikan yang bisa menelurkan sebuah klub kan dan berkompetisi di Liga 4. Nah, yang jadi pertanyaan kan begini. Pembinaan usia dini ini kan nggak hanya cuma, kalau bisa dibilang kan pembinaan sepak bola di Indonesia kan ada 2. Pembinaan sepak bola usia dini dan pembinaan usia yang memang produktif gitu kan. Terus ada lagi sepak bola amatir dan sepak bola profesional gitu kan. Ada juga semi profesional gitu kan. Nah, amatir ini masih bisa dibantu dengan menggunakan dana pemerintah. Nah, kalau di liga itu kan sepertinya dibedakan. Liga 4 ini amatir, Liga 3 ini juga kalau nggak salah masih dalam koridor amatir. Liga 1, Liga 2 itu sudah profesional, jadi sudah mandiri secara nggak boleh di APBD.
menggunakan APBD lagi udah nggak boleh dah. Dan amatir yang ada di Jogja ini kan nggak hanya sepak bola level usia dini. Di sini kan ada kampus banyak sekali gitu kan. Ya kemarin kalau kita dapat sumber dari Dikti itu hampir ada 100 kampus kan Pak. Ya kan di Jogja loh, di DIY ini loh. Nah itu apakah DIY ini kan salah satu, ya ini lingkupnya teman-teman Asprof di DIY kan. Apakah pernah ada kompetisi liga mahasiswa gitu kan? Nah ini kan juga bisa menjadi bibit unggul apa namanya pencarian bibit juga kan, karena kita jangan menafikan loh teman-teman mahasiswa ini kan juga kemungkinan besar punya bakat untuk sepak bola juga kan. Nggak hanya yang memang punya jurusan olahraga, tapi kan di kampus lain mungkin kan banyak juga yang punya bakat sepak bola. Nggak jauh-jauh di tim kita, tim fun football kita gitu kan. Itu kan juga banyak teman-teman mahasiswa yang magang di sini, magang profesional di sini, tapi mereka statusnya mahasiswa dan ternyata mereka bisa main bola ya Pak. Betul. Bisa main bola dan rata-rata itu kualitasnya juga nggak kalah lah dengan pemain-pemain yang main di Tarkam atau apa gitu kan, atau bahkan mungkin di Liga 4 itu juga kualitasnya oke lah, masih bisa. Dan kita sekarang sempat tanya kan, dari beberapa mereka bisa main bola kenapa? Karena saat mereka masih sekolah dulu sebelum jadi mahasiswa itu juga sempat ikut SSB atau bahkan yang ikut PPLP, ada bahkan yang ikut akademi gitu loh. Nah ini kan bakat ini nggak tertampung karena mereka harus kuliah kan, karena dari orang tuanya mewajibkan mereka kuliah, jadi pilihan hidup mereka harus kuliah dulu ya kan? Dan mungkin karena dulu ya mungkin saja karena ada kemauan dari orang tua dan mereka juga di lingkungan asalnya juga nggak mendapatkan klub gitu kan, kemudian mereka kuliah di Jogja dan akhirnya kan main bola di sini. Dan kalau nggak salah juga banyak pemain bola profesional yang dari mahasiswa juga di Jogja loh. Ya kan. Nah, kita dengar ceritanya Kak Hudi itu kan awalnya dia mahasiswa UPN. Kesini dia itu untuk kuliah sebenarnya. Kemudian dia bisa main bola. Karena waktu itu ada liga mahasiswa kalau nggak salah. Zaman saya kuliah itu juga ada liga mahasiswa Pak, antar kampus. Tapi sekarang ini nggak ada lagi itu. Dan saya pikir kalau di Jogja ini kan areanya berdekatan gitu loh. Jadi nggak terlalu menguras pembiayaan kan kalau misalnya harus tanding antar universitas itu kan. Dan kalau yang ditakutkan dulu kan kalau liga sekolah itu kan atau liga mahasiswa kan ada kericuhan yang tawur dan sebagainya. Tapi saya pikir kan sekarang nggak seperti itulah, karena ini kan mahasiswa gitu. Kalau kembali lagi penanganannya itu, pelaksanaannya itu seperti apa, panitianya seperti apa. Nah ini kan belum tersentuh saya pikir. Tapi mungkin saya salah Bang. Kamu kan wartawan olahraga ya. Selama kamu liputan olahraga 3 tahun belakangan, 2 tahun belakangan, ada nggak kompetisi sepak bola liga mahasiswa di Jogja? Ya belum pernah liputan aku Pak. Berarti Infonya belum ada. Infonya belum ada kan. Nah ini kan juga perlu dipikirkan juga, karena kasihan juga teman-teman itu kan yang sebenarnya punya bakat untuk main bola itu kan nggak tersalurkan. Nah ini kan tugasnya Asprof sebenarnya, ya kan Bang. Nah ya jangan sampai kemudian nanti ada pihak swasta justru yang muter ini gitu kan. Ya kalau saya juga punya pengalaman dulu di Solo, itu juga sempat menggelar turnamen gitu kan, turnamen sepak bola antar SSB itu juga pernah menggelar, dan kemudian turnamen futsal antar umum waktu itu, tajuknya Piala Wali Kota Solo. Waktu itu mungkin itu pertama kali turnamen futsal yang digelar di Solo.
saat itu pada tahun 2007 atau 2006 kalau nggak salah 2006 kalau nggak salah itu turnamen futsal pertama kali di Kota Solo. Dan futsal itu saya pertama kali diperkenalkan di Solo itu saya juga waktu itu ikut liputan, Bang. Waktu itu dibawa oleh salah satu pengurus PSSI juga untuk dikenalkan di Solo. Dan setelah itu kita bikin turnamen futsal gitu. Nah, ini kan sebenarnya domain-domain ini yang harus dilakukan oleh Pengprov, Askap, Askot ataupun Asprov. Nah, ini kan yang belum tergarap semuanya. Ya mungkin setelah kejadian ini berarti tetap sama sekali tidak info ya, Bang ya. PSSI akan mengambil langkah apa dan Belum ada. Pimpinan dari Asprov sendiri akan melakukan apa gitu. Belum ada. Ya kita ya teman-teman media sebenarnya kemarin sudah menghubungi terus ya Mas, tapi belum direspon. Tapi karena juga ya kompetisi sudah berjalan sebenarnya. Ada berjalan dan Yang menggelindingkan ya tuntutan itu tadi untuk membersihkan nama baik DIY kan. Ya unik juga karena nggak mau bersuara dan nggak mau berkomentar gitu. Malah yang komentar kemarin kan sebenarnya ketua Asprov Jatim gitu kan. Ini kan agak lucu gitu. Ya. Kenapa harus menggunakan orang lain untuk bersuara itu untuk mengklarifikasikan itu kan. Nah, ini yang akhirnya membuat sorotannya luas loh. Bahkan di kalangan sepak bola nasional juga menyoroti hal ini kan. Ini kan yang menjadi tanda tanya itu kan. Dan kita sendiri yang lokusnya di Jogja dan disebut-sebut bahwa ini adalah sosoknya ini adalah ketua Asprov DIY kan, kita juga pengen tahu juga kan. Gitu. Ini kondisinya seperti apa? Yang terbawa Asprov DIY-nya ya. Asprov DIY-nya yang tersorot gitu kan. Karena karena ada unsur itu. Padahal sebenarnya secara penugasan, secara job desk-nya waktu itu kan sebenarnya deputi ya. Deputinya Sekjen PSSI. Event PSSI nasional. Berarti kan ini Asprov. Sekjen PSSI-nya di bawah Sekjen PSSI, bukan dari Asprov DIY gitu kan. Ya bisa dibilang apes juga kan. Tapi sebenarnya juga nggak bisa apes kalau memang dari awal itu sadar betul kan. Ya kan sekarang orang ini kan ya sangat kritis lah. Ada sedikit hal aja itu pasti kan menyulut kecurigaan. Saya pernah dengar komentarnya katanya sakit tangannya ya. Betul ya itu? Ya kata yang Jawa Timur itu. Ya kata ketua Asprov dari itu sedang sakit gitu kan. Maksudnya sakit ini sakit apa gitu loh. Maksudnya ngambil gini aja bisa kok. Sakitnya apa? Maksudnya apa? Hamstring atau atau kram itu sakitnya. Dan kalau sakit kan mungkin sakit luka diperban ini. Ya ini lagi penjelasan ini juga agak rancu lagi gitu loh. Dan publik kan semakin penasaran ini sebenarnya ada apa gitu. Nah. Oke, ada lagi nungguin, Pong? Gitu, Pong. Ya. Disclaimer lagi bahwa kita sebenarnya sudah berusaha untuk menghubungi beliaunya, tapi hingga saat ini juga belum ada konfirmasi ya, Pong ya. Ya gitu, Bang. Oke, baik, itu di podcast Main Bola kita untuk episode hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.